Kemudian hukum termodinamika ini memiliki fungsi atau arti yang nantinya bisa dikembangkan atau bisa diaplikasikan untuk berbagai macam hal ya. Sebagai contoh misalkan dalam bidang mechanical engineering atau di teknik mesin itu ada namanya prinsip kerja dari turbin, kemudian kompresor atau pompa, kemudian ada proses heat exchanger atau alat penukar kalor dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah thermal. Di layarnya sudah keluar untuk tampilan di layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sebelum masuk ke masalah yang tadi sebagai prolog atau pengantarnya itu, ini hanya mengingatkan kembali yang mungkin dulu pernah mendapatkan pelajaran atau sudah pernah membaca. Jadi di bagian ini ada hal yang berhubungan dengan masalah sifat gas. Jadi gas itu merupakan hal yang penting atau hal yang sering kali dilakukan di siklus termodinamika, karena gas ini merupakan salah satu fluida yang bisa dimanfaatkan atau dipergunakan untuk menghasilkan suatu usaha. Sebagai awalnya mengingatkan kembali adalah sifat gas. Ada namanya kata gas sempurna ya, gas sempurna atau biasa dikenal dengan gas ideal. Umumnya itu didefinisikan sebagai suatu keadaan zat yang penguapannya dari kondisi cair berlangsung sempurna. Nah, di sini yang ada kata sempurna, artinya proses penguapan dari fluida, katakanlah ini ada fluida yang berubah fase ya, dari fase cair lalu berubah menjadi fase gas. Nah, proses penguapannya itu terjadi secara sempurna, artinya kondisi fluida tersebut ketika dipanaskan atau dinaikkan temperaturnya mengalami perubahan yang ideal, artinya fluida cair tersebut berubah menjadi berupa uap atau berupa gas. Contoh yang lain adalah gas, ada oksigen, kemudian nitrogen, ya ini merupakan salah satu fase dari gas yang umumnya sudah wujudnya itu sudah fase berupa kompresibel, berupa gas, ada oksigen, nitrogen, hidrogen, udara. Lalu di hal yang lain mengenai sifat fisik gas itu umumnya dipengaruhi atau dikontrol atau dikendalikan oleh 3 variabel ya. Yang perlu diingat di bagian ini ada sifat fisik dari gas tersebut yang dipengaruhi oleh 3 variabel. Yang pertama adalah tekanan, artinya ketika gas tersebut diberikan ekspansi atau diberikan nilai tekanan, maka gas tersebut akan berubah sifatnya secara fisik. Ya, sifatnya secara fisik itu bisa saatnya
volumenya berubah menjadi mengecil atau volumenya berubah menjadi mengembang. Nah, itu yang dialami oleh gas tersebut. Contoh sederhananya adalah kompresor atau pompa. Jadi ketika gas udara atau pompa ban ya, yang nitrogen, itu ketika diberikan tekanan yang cukup besar, lalu dimampatkan di dalam suatu tangki atau suatu tabung, ya, secara fisik dari struktur secara partikel gas tersebut akan berubah menjadi lebih rapat. Itu adalah hal yang dipengaruhi oleh tekanan. Lalu yang kedua adalah volume. Jadi gas ini bisa mengikuti atau menyerupai tempat yang dia tinggali. Jadi kalau misalkan gas tersebut berada di dalam tangki, umpama misalkan tangki tersebut berbentuk silinder, maka gas tersebut akan berupa silinder pula. Jadi kalau tempat penyimpanannya berbentuk kotak atau berbentuk kubus, dia akan mengikuti volume tempat gas tersebut disimpan. Lalu temperatur. Nah, temperatur sangat memberikan efek yang berpengaruh terhadap sifat fisik dari gas. Yang pertama, dia bisa memberikan kenaikan tekanan. Dengan naiknya temperatur bisa juga memberikan nilai tekanan yang meningkat, atau bahkan temperaturnya diturunkan bisa memberikan nilai tekanan berkurang, lalu memberikan nilai volume menjadi lebih mengecil. Nah, di bagian ini yang sifat fisik yang tadi, sifat fisik gas yang dikontrol oleh 3 variabel, itu secara teoritis, kalau yang sudah pernah mempelajari atau sudah pernah mendengar teori hukum Boyle, ada yang masih ingat atau masih atau tahu atau pernah membaca apa itu hukum Boyle? Ada yang masih ingat atau tahu tentang hukum Boyle? Izin menjawab, Pak. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya. Dari catatan saya waktu SMA dulu, pas pelajaran fisika, itu hukum Boyle itu katanya apabila suhu gas yang ada di dalam ruangan tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas itu berbanding terbalik dengan volumenya, Pak. Ya, oke, kita lihat kembali ya untuk hukum Boyle tersebut. Nah, di sebagian selanjutnya nanti ada hukum Charles, kemudian ada hukum Gay-Lussac. Ketiga teori dasar ini berhubungan erat dengan sifat gas secara sempurna. Jadi ada Boyle, Charles, kemudian Gay-Lussac.
Ini hanya mengingatkan kembali ya, kalau yang sudah pernah tahu atau sudah pernah ini, karena nanti ini akan berhubungan, teori dasar ini sebagai teori yang dipergunakan untuk ya, menganalisa dari sifat-sifat gas sempurna. Di teori Boyle ini diformulasikan di tahun 62 ya, diabadikan sesuai dengan namanya, Robert Boyle. Jadi Boyle itu diambil dari nama yang menuliskan teorinya. Lalu bagaimana teori itu dituliskan atau dibacakan? Tekanan mutlak suatu massa dari gas sempurna berubah secara berbanding terbalik terhadap volumenya jika dikondisikan atau dibuat temperaturnya tetap. Jadi di bagian ini diasumsikan nilai temperaturnya itu tetap. Nah, kalau dituliskan teori ini adalah seperti ini. Ini adalah P itu adalah tekanan atau dengan notasinya pressure, kemudian 1/F. F itu adalah volume. Jadi ada hubungan antara tekanan dengan volume. Jadi ini ada tekanan, kemudian ini adalah volume. Kemudian diartikan karena dituliskan seperti ini, persamaan Boyle. Jadi yang di warna merah ini perlu diingat kembali. Ini adalah teori dasar dari hukum Boyle. P ekivalensi atau sebanding dengan 1/V. Jadi tekanan sebanding dengan 1/volume, atau kalau dituliskan ini pindah ruas, PP sama dengan nilainya konstan itu bisa berupa angka. Kemudian ini penjelasan berikutnya ya untuk Boyle tahun 62 mempelajari hubungan antara ada volume dengan tekanan. Jadi ada di sini dijelaskan ini adalah volume, kemudian ini adalah tekanan. Jadi volume dan tekanan pada temperatur yang konstan. Ya, kalau diturunkan lagi teori dari Boyle ini, hukum Boyle ini bisa diturunkan lagi seperti ini, di mana nilai P adalah tekanan, V adalah volume, dan K1 adalah konstanta. Nah, nanti pada saat melakukan menganalisa suatu kondisi sistem ya, atau sistem. Jadi pada saat menganalisa secara termodinamika itu, di mana melibatkan fluidanya adalah fluida gas bisa oksigen, bisa nitrogen atau udara, itu bisa melakukan pendekatan teori secara hukum Boyle. Jadi untuk menganalisa sistem tersebut dengan menggunakan teori ini. Apa yang bisa dilakukan ya? Jadi nanti bisa diketahui bagian mana yang nilai tekanannya lebih tinggi, kemudian memberikan penurunan volume. Lalu kalau
ilustrasikan di dalam bentuk gambar ya, karena dengan penjelasan gambar itu akan mudah untuk dipahami maksud dari teori ini. Jadi ini ada dua katakanlah ini adalah dua sistem ya. Ada sistem yang pertama, kemudian ini adalah sistem yang kedua. Sistem yang kiri kita sebut aja sistem kiri, sebelah kiri ini adalah sebelah kanan. Jadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Bisa dilihat di ilustrasi dari gambarnya. Untuk bagian sebelah kiri, tekanannya itu adalah 1 atm, lalu volume yang ada di dalam silinder, di dalam tangki ini adalah 1 titik 0 atau 1 liter. Kemudian di ilustrasi yang berikutnya, yang sebelah kanan, jika tekanannya itu ditambah, yang awalnya itu gas ini diibaratkan ini adalah di dalam itu adalah gas, misalkan udara, di dalam itu adalah gas udara. Yang pertama diberikan tekanan 1 atm, 1 atmosfer. Lalu di bagian sebelah kanan dinaikkan tekanannya menjadi 2 atmosfer, 2 atm. Jadi ini ditambah tekanannya. Ternyata fisik dari gas tersebut berubah volumenya. Jadi fisik dari gas tersebut dipengaruhi oleh tekanan. Jadi yang awalnya volumenya lebih besar, lebih tinggi ya ininya. Kemudian karena dinaikkan tekanannya, ternyata dia menjadi 0,5 liter atau setengahnya. Di bagian selanjutnya, jika itu direpresentasikan ke dalam bentuk grafik, ini adalah grafik Boyle law atau hukum Boyle. Garis horizontal yang sumbu X ini menjelaskan volume, bagian volume. Kemudian yang ini adalah tekanan. Jadi ketika tekanannya itu tinggi, ini ada tekanan ya, tekanannya 4 atm, 4 atmosfer paling tinggi, maka volumenya lebih kecil. Ini bisa dilihat di ilustrasi gambarnya. Jadi ini adalah partikel-partikel dari udara tersebut atau partikel dari gas tersebut. Volumenya lebih kecil. Jadi kalau dihitungkan rumus volume kan, kalau ini adalah lingkaran, berarti luas dari bagian lingkaran tersebut dikali dengan keliling dari lingkaran tersebut. Lalu jika volumenya tekanannya itu diturunkan, maka volumenya menjadi lebih besar ya. Untuk partikel-partikelnya di sini lebih terlihat. Di sini ada ini anggaplah seperti partikel, jadi lebih melebar, lebih luas volumenya. Sedangkan jika tekanannya itu direndahkan lagi, maka volumenya akan semakin membesar. Inilah yang menjadi satu teori dasar yang bisa dilakukan untuk menganalisa dari kompresor atau dari alat yang digunakan untuk memampatkan fluida gas seperti pompa ya, pompa ban atau ban sepeda atau ban motor atau ban mobil, itu menggunakan teori dari hukum Boyle. Lalu bagaimana ilustrasi atau pendekatan eksperimental secara Boyle?
Ya, jadi seperti itu dari eh, teori Boyle ya, atau hukum Boyle. Nanti Anda bisa melakukan coba-coba atau mencoba apakah teori ini sesuai. Jadi ya coba saja tadi dengan cara menggunakan suntikan atau injeksi, lalu dimasukkan sebuah balon atau bola yang bisa berubah atau bagiannya bisa mengecil ketika diberikan tekanan yang besar. Kemudian yang kedua adalah teori dari Charles. Ya, ini sudah cukup lama ya, sangat lama, sudah ada di tahun 1787. Sekarang tahun 2021 ya, 2021 ya. Itu sudah cukup sangat lama sekali teori fundamental nama. Ini ada teori dasar. Tapi kenapa dia masih tetap digunakan ya, karena teori ini masih memungkinkan atau suatu hal yang masih bisa relevan dengan kondisi bagian tertentu yang akan dianalisa. Jadi, lalu bagaimana bunyi dari teori tersebut? Di hukum Charles ini menjelaskan volume suatu massa gas sempurna berubah dengan berbanding langsung dengan temperatur mutlak. Jika tekanan mutlaknya diasumsikan nilainya konstan. Kalau tadi tekanan berbanding dengan volume. Kalau yang ini volume suatu massa gas berubah dengan berbanding langsung dengan temperatur. Jadi ada perbedaan. Jika dituliskan sederhananya seperti ini, bahasa matematikanya atau persamaan matematikanya itu V ini adalah volume, kemudian ini ada simbol seperti ini ada ekivalensi sebanding dengan T. Atau kalau dituliskan, ini pindah posisi, V per T, lalu di sini adalah nilainya konstan. Konstan itu bisa berupa nilai V per T, misalkan V-nya berapa, nilainya, kemudian T-nya berapa, maka didapatlah nilai bilangan tertentu. Nah, ini jika sistem itu ada dua ya, jadi ada sistem pertama. Nah, kalau di sini dijelaskan sampai 3 ya, ada sistem pertama, sistem kedua, sistem ketiga, titik, dan seterusnya. Artinya bisa beberapa dari sistem yang dipergunakan. Di bagian ini diilustrasikan ya 3 ya, tapi aktualnya itu bisa sampai berapa sistem. Dengan ketentuan antara sistem 1 dengan sistem kedua ini memiliki hubungan, jadi ada nilai korelasi ini. Kemudian saya akan lebih cepat lagi menjelaskan teorinya. Ya, ini nanti dibaca aja seperti ini. Teori dasarnya seperti ini untuk teori Charles. Lalu ini adalah orangnya atau siapa yang menjelaskan teori Charles itu ya, inilah orang yang menjelaskan. Charles itu diambil dari namanya, jadi diabadikan dari namanya karena dia menjelaskan teori yang dituliskan. Ya. Lalu bagaimana kelanjutan dari teori tersebut kalau ditampilkan dalam bentuk tampilan gambar. Ini adalah ilustrasinya. Jadi di bagian ini, nah yang tadi kalau dilihat, kalau
Boyle, hukum Boyle ada perubahan yang awalnya 1 atm berubah menjadi 2 ya, 2 atm. Kalau yang ini satu tekanannya sama, 1 atmosfer, ini juga 1 atmosfer. Cuman yang membedakan adalah ditambahkan nilai temperatur. Jadi tekanannya asumsikan sama, ini 1 atmosfer, ini juga 1 atmosfer, lalu yang divariasikan adalah pengaruh suhu atau pengaruh temperatur. Di sistem pertama dikondisikan dengan temperatur 200 Kelvin, kemudian di bagian sistem yang kedua dinaikkan suhunya menjadi 400 Kelvin. Lalu apa yang terjadi? Nah, di bagian ini terlihat perubahan volume. Jika temperaturnya 200 Kelvin, maka volumenya kecil, volumenya 0,5. Kemudian pada saat volumenya itu ditambah menjadi dua kali ya, 200 menjadi 400, maka volumenya menjadi 1 liter yang awalnya 0,0 liter atau setengah liter menjadi 1 liter. Ini adalah pengaruh dari temperatur. Nah, hal ini seringkali dilakukan untuk menganalisa di berbagai macam sistem seperti sistem turbin, kemudian sistem kompresor kalau dia mengalami kenaikan temperatur, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap volume. Nah, nanti ada pengaruh volume itu berpengaruh terhadap nilai entalpi dari sistem tersebut. Selanjutnya, jika teori tersebut dijelaskan dalam bentuk tampilan grafik, ya dengan tampilan grafik ini mudah untuk dipahami dari maksud dari teori tersebut. Di sini diilustrasikan ya, ini hanya menggunakan 2 sampel ya. Berarti kalau dilanjutkan ini terus ini dia memberikan persamaan garis itu adalah persamaan garis linear. Jadi ini kalau ditarik terus ya ini sampai seterusnya. Terus kalau ini ditarik terus ya ini sampai terusnya. Di bagian ini hanya dijelaskan 2 sebagai sampel atau sebagai contohnya untuk mewakili, karena sudah diketahui karakteristik dari teori ini, dia membuat persamaan atau membuat nilai persamaan garis linear. Untuk titik yang pertama, sebut saja ini titik yang pertama ya, ini adalah titik 1. Ini kalau diturunkan, ini adalah nilai temperatur dengan satuan Celcius. Kemudian yang bagian ini adalah vertikal dengan ketentuan nilai tersebut adalah menjelaskan volume. Volume dengan satuan yang digunakan ml, mililiter, mm-nya mili, L-nya adalah liter. Jadi pada temperatur ini, kalau ini 50, ini 150, berarti selisihnya 100. Nah, ini berarti di tengah-tengahnya. Nah, nilainya masih nilainya min 100 ya, min 100, temperatur min 100 derajat Celcius, memberikan volume lebih kecil. Jadi volume di dalam sistem ini, di dalam bagian ini volumenya kecil. Lalu ketika temperaturnya itu dinaikkan, katakanlah ini 50, ini 50 dibagi 2, 50 bagi 2, 25, 75 derajat Celcius. Pada temperatur 75 derajat Celcius ini ternyata kalau ditarik garis dia berada di
nilai 60 ml, artinya mengalami kenaikan volume. Ya, jadi seperti itu teorinya ya, teori dari Boyle, kemudian ya, Charles. Nanti teori-teori dasar ini masih bermanfaat atau sangat berguna ya di bidang mechanical engineering ketika Anda ingin melakukan suatu analisa atau melakukan suatu rancangan yang berhubungan dengan fluida gas yang di mana gas tersebut dipengaruhi oleh nilai kenaikan temperatur, kemudian ada kenaikan tekanan, kemudian juga dipengaruhi oleh kondisi yang lain. Oke, saya akan lanjut lagi ke selanjutnya ya, karena di bagian ini masih ada kelanjutan. Yang ketiga adalah teori tentang hukum Gay-Lussac ya. Nah, ini cukup menarik lagi. Kalau yang tadi di sebelumnya itu menjelaskan hubungan antara volume dengan temperatur. Jadi ada pengaruh volume dan temperatur. Lalu bagaimana di Gay-Lussac ini? Tekanan mutlak dari suatu massa gas sempurna berubah berbanding langsung dengan temperatur jika volumenya konstan. Di sini bisa dituliskan hubungan antara nilai P ini adalah pressure atau tekanan, dan T ini adalah temperatur atau suhunya. Jadi pengaruh antara tekanan dengan suhu. Di sini dituliskan tekanan ekivalen atau berbanding lurus dengan nilai